Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlas fi niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahli nar lillahi ta'ala. Amma ba'd. Baik, alhamdulillah puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia-Nya serta taufik dan hidayahnya sehingga pada malam hari ini kita masih bisa dipertemukan kembali belajar ilmu agama secara virtual bersama guru kita Al-Ustadz Ahmad Rif'an hafizahullahu ta'ala. Salawat serta salam tak lupa pula kita kirimkan kepada junjungan kita, kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan bersama-sama kita melafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Baik teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai kajian kita pada malam hari ini, saya mengingatkan diri saya pribadi dan juga mengingatkan kepada teman-teman semua yang hadir pada malam hari ini, mari bersama-sama kita luruskan kembali niat kita hadir di dalam ruang Zoom meeting ini belajar ilmu agama semata-mata hanya untuk mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, agar apa yang kita lakukan pada malam hari ini bisa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, untuk mengefisienkan waktu langsung saja kita serahkan kepada guru kita, kepada Ustadz Ahmad Rif'an. Dipersilakan untuk memulai kajian kita pada malam hari ini. Tafadhol Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina Muhammadinil amin wa ala alihi wa sahabatihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta ya hayyu ya qayyum taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna daiman ikhlasan fin niyyati wal qawli wal amal wa na'udzu bika min hali ahlin nar. Amma ba'du, teman-teman semuanya, peserta kajian online, kajian rutin setiap malam setiap malam Ahad yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Ini sebelum saya lanjut, suaranya jelas apa enggak, Mbak Jana? Nggih, Jelas, Ustaz. jelas Ustaz. Jelas ya. Nggih. Ya. Untuk mengawali pertemuan kita pada malam hari ini, saya sampaikan terlebih dahulu, mohon maaf pada pertemuan sebelumnya minggu lalu ada halangan, jadi tidak dapat belajar bareng dengan antum sekalian. Insya Allah malam ini kita lanjutkan kajian kitab Bayan Al-Firqatin Najiyah. Kita sudah sampai pada halaman 7. Soal yang ketujuh. Ya. Silakan dibuka kitabnya. Yang belum punya kitab bisa disimak file PDF yang sudah dikirimkan oleh admin di grup WhatsApp ya. Pak Unggar udah ada di sini. Pak Unggar? Tidak ada enggak? Namanya ada Ustaz, tapi nggak tahu suaranya. Nah. Ya, silakan dibuka kitabnya. Ada yang belum punya kitab?
Eh, ada yang belum punya kitab. Alhamdulillah udah ada Ustaz. Nah, kalau belum punya kitab, berarti kebangetan. Udah lama ngaji, belum punya kitab. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Nawayna at-ta'alluma lillahi ta'ala. Kita niatkan ikhlas. Semata-mata belajar, mengaji bersama, hanya mengharapkan keriduan, hanya mengharapkan balasan baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan disimak, kita baca, kita harokati, kita terjemahkan, dan nantinya kita jelaskan. Qala al-muallifu rahimahullahu rahmatan wasi'ah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi barakatihi wa amaddana bi amdadihi. As-su'al Uzkur ba'da malamiha. Uzkur ba'da malamiha ammatin. Mimnya ditasydid ya. Ammatin an mu'taqadi ahli sunnati. Uzkur, sebutkanlah. Uzkur, sebutkanlah. Ba'da malamiha. Sebagian. Malamih itu jamak dari malmah atau lahmah. Malamih itu jamak dari lafaz malmah atau lamhah. Lahmah, bukan lamhah. Malmah atau malmah dan, bukan atau. Saya ulang. Lafaz malamih itu jamak dari lafaz malmah dan lafaz lahmah, yang artinya as-sifat al-fikriyah. As-sifat al-fikriyah. Kalau diterjemahkan karakteristik ya. Malamih, karakteristik ammatin secara umum. Ammatin secara umum. Uzkur, saya ulang. Uzkur, sebutkanlah. Uzkur, sebutkanlah. Ba'da malamiha, sebagian karakteristik ammatin secara umum an mu'taqadi ahli sunnati, tentang keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Jadi soal yang ketujuh itu perintah. Sebutkanlah sebagian sifat pemikiran atau karakter secara umum tentang keyakinan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, jawabannya apa? Qala al-imamu Abu Ja'farin at-Tahawi. Qala, telah berkata, al-imamu, oleh imam, Abu Ja'farin. Abu Ja'farin ini laqab ya, sebutan bagi beliau, Abu Ja'far. Nama aslinya siapa? Ahmad ibnu Muhammad ibnu Salamah. Ahmad ibnu Muhammad ibnu Salamah. Tapi lebih dikenal dengan sebutan Abu Ja'far. At-Tahawi, yang berbangsa Tohawi. Jadi Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang bernama asli Ahmad ibnu Muhammad ibnu Salamah telah berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Yang dikatakan ta'ala, ta'ala ya'nillah, ta'ala maha suci, ta'ala maha suci. Siapa yang maha suci? Ya'nillah, yaitu Allah Ta'ala. Allah Ta'ala maha suci dari apa? Anil hududi, dari
batasan-batasan. Anil hududi, dari batasan-batasan. Wal ghayati, wal ghayat artinya al-atrof. Al-ghayat artinya al-atrof, sisi-sisi. Allah Ta'ala Maha Suci dari batasan-batasan, batasan ukuran, wal ghayati, dan sisi-sisi, wal arkani, wal atau apa namanya? Coba diulang. Al-ghayat itu maknanya al-atrof. Apa terjemahan al-atrof itu? Ujung. Tahu ujung nah? Ujung, batasan ujung. Nah, Ustaz. Hudud artinya batas ukuran. Al-ghayat artinya ujung-ujung. Nah, coba cari bahasa yang lebih enak. Ujung-ujung itu apa? Wal arkani, dan sisi-sisi. Ini. Arkan maknanya al-jawanib, sisi-sisi. Wal a'dha'i, dan anggota badan besar. Wal a'dha'i, dan anggota badan besar. Wal adawati, dan anggota badan kecil. Wal adawati, dan anggota badan kecil. La tahwihil jihatu sittu. La tahwihi, Allah tidak diliputi. La tahwihi, Allah tidak diliputi. Allah tidak diliputi. Al-jihatu sittu, oleh keenam arah penjuru. Al-jihatu sittu, oleh keenam arah penjuru. Kasairil mubtada'ati, sebagaimana seluruh makhluk. Kasairil mubtada'ati, mubtada'ati, sebagaimana seluruh makhluk. Itu dikatakan oleh siapa? Abu Ja'far At-Tahawi. Beliau ini ulama salaf. Kenapa kita katakan beliau ulama salaf? Karena beliau hidup di masa 3 abad pertama Hijriah. Beliau mendapati masa 3 abad pertama. 1 abad itu 100 tahun. 3 abad berarti 300 tahun pertama Hijriah. Beliau, masih ingat enggak dulu pas kita belajar kitab Nurud Duja min aqidati a'immatil huda. Di sana disebutkan bahwa tahun kelahiran Abu Ja'far itu 227 Hijriah. 227 Hijriah. Dan wafat pada tahun 321 Hijriah. Lahir tahun 227, wafatnya pada tahun 321 Hijriah. Berarti beliau tergolong sebagai ulama salaf, mendapati masa 300 pertama Hijriah. Ulama salaf. Ini, kalau kita pengen tahu keyakinan, akidah ulama salaf, maka di antara yang kita harus baca, kita pelajari adalah perkataannya Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Tidak sebagaimana kelompok sebelah, kelompok Wahabiyah, selalu mereka mengambil nama salaf. Katanya, kami adalah orang salaf, kami orang salaf, kami orang salaf. Tapi keyakinan mereka tidak mengambil keyakinan ulama salaf yang semestinya. Mereka tidak mengambil. Contohnya ini.
Imam Abu Ja'far At-Tahawi menegaskan bahwa Allah Ta'ala Maha Suci. Yang pertama, dari apa? Dari batas ukuran. Allah Ta'ala bukan benda. Allah Ta'ala bukan benda. Kalau ada orang mengatakan Allah Ta'ala di langit, atau di arsy, atau di bumi, menempat di langit, menempat di arsy, menempat di tempat-tempat lainnya, di surga. Ini ada 3 kemungkinan. Ini keyakinan salah ya, keyakinan keliru. Kalau kita telusuri, kita ikuti keyakinan itu, maka ada 3 kemungkinan. Kemungkinan pertama, Allah Ta'ala lebih besar daripada tempatnya, contoh langit. Allah lebih besar daripada langit. Kemungkinan kedua, langit yang lebih besar daripada Allah, berarti Allahnya lebih kecil. Yang pertama, kemungkinannya, dan ini salah, Allah lebih besar daripada langit. Yang kedua, langit lebih besar, berarti Allah lebih kecil. Yang ketiga, sama besarnya. Sama besarnya. Dari ketiga kemungkinan ini, kemungkinan pertama batil, kemungkinan kedua juga batil, dan yang ketiga sama juga batilnya. Kenapa semuanya batil? Karena dengan ketiga kemungkinan itu menetapkan ukuran bagi Allah Ta'ala. Dan itu mustahil. Andaikan Allah Ta'ala mempunyai ukuran, berarti ada yang menentukan ukuran tersebut. Contoh, kita semuanya, dan ini sudah pernah kita bahas ya teman-teman ya, bukan materi baru, ini sudah lama kita bahas dan sering kali kita sampaikan materi ini karena saking pentingnya. Orang kalau nggak paham tentang materi ini, maka yang akan terjadi, terjatuhlah pada tasbih, pada penyerupaan Allah dengan makhluknya. Kita, manusia, punya ukuran. Contoh nih, ini ada siapa saja ini? Ada Bang Erik, ada Pak Unggar. Pak Unggar udah hadir? Atau masih ada kegiatan? Ada Bang Erik. Saya sama Bang Erik itu tingginya pasti beda. Bang Erik tingginya berapa? Bang Erik? 168 mungkin Ustaz. 168 68. ya, kalau nggak salah. Masih tinggian saya. Udah pernah diukur? Dulu pernah Ustaz, sekitar 1 tahun atau 2 tahun yang lalu. Nah, 168. Saya 170. Selisih 2 senti ya, 2 senti. Nah, selisih. Kenapa ukuran itu nggak dibalik? Saya yang 168, Bang Erik yang 170. Kenapa? Apakah karena keinginan Bang Erik dengan ukuran itu? Enggak. Tidak. Bukan Bang Erik pengen itu, saya juga bukan yang menginginkan, tapi keduanya, baik ukuran saya ataupun ketinggian Bang Erik, keduanya sama-sama ditentukan. Oleh siapa yang menentukan? Allah Ta'ala. Allah Ta'ala, yaitu Tuhan, pencipta. Maka diambil dari penjelasan yang singkat tadi, andaikan Allah Ta'ala itu punya ukuran, entah itu lebih besar daripada langit, atau lebih kecil daripada langit, atau sama besarnya dengan langit, maka berarti Allah Ta'ala ada yang memberi ukuran. Kalau ada yang memberi ukuran, berarti Allah Ta'ala diciptakan. Kalau Allah Ta'ala diciptakan, berarti Allah bukan Tuhan, melainkan ciptaan, yaitu makhluk. Nah, hakikatnya, keyakinan yang benar itu bagaimana? Kamu mempercayai Allah Tuhan apa tidak? Kalau kamu mempercayai Tuhan, maka sucikanlah Tuhan, sucikanlah Allah Ta'ala dari batas ukuran.
Bisa dipaham ya? Maka sejatinya, hakikatnya orang musyabbiha, mujassima, yang meyakini Allah Ta'ala itu bertempat di langit, ketika mendengar hadithul jariyah, mereka berkeyakinan Allah kan. Ketika mereka mendapati Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa, berkeyakinan Allah Ta'ala di arsy. Entah di langit ataupun di arsy, kedua-duanya telah menetapkan ukuran bagi Allah Ta'ala. Dan kalau diruntut, konsekuensinya akan menafikan ketuhanan dari Allah Subhanahu. Itu sangat fatal. Maka materi yang kelihatannya apa ya, ya mendasar, tapi ini sangat penting untuk terus disampaikan. Bisa dipaham ya teman-teman, kenapa kok guru-guru kita bahkan sampai sekarang perkataannya Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu selalu dipajang di sekeliling makamnya Syekh Abdullah Al-Harari. Di masa hidup beliau, selalu di rumah beliau ada tulis itu. Guru-guru kita yang pernah ke sana, masyayikh, asatid, menyebutnya eh, asyarah ala lauh. Asyarah ala lauh. Jadi penjelasan yang ada apa? Dulu apanya itu hijau. Nah, sampai sekarang itu tempel di keliling makamnya, di samping makamnya Syekh Abdullah. Kenapa itu dipasang? Bahkan di masa hidup beliau, kalau ada tamu, beliau ajarkan itu. Ta'ala ya'ala wal qaya wal arka wal dijelaskan supaya orang-orang itu paham bedanya Khalik dengan makhluk. Kalau sudah tahu Khalik itu benda, makhluk itu, maka kesimpulannya Allah Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluk ciptaannya. Itu. Nanti natijahnya, kesimpulannya di sana. Natijahnya bisa menetapkan Allah Ta'ala ada tanpa tempat. Diruntut dulu. Diruntut Allah Ta'ala bukan benda. Karena Allah Ta'ala bukan benda, maka Allah Ta'ala tidak mempunyai ukuran. Atau bisa dibalik. Allah Ta'ala maha suci dari batas ukuran. Karena Allah Ta'ala maha suci dari batas ukuran, berarti Allah Ta'ala bukan benda. Kalau Allah Ta'ala bukan benda, berarti Allah Ta'ala tidak bertempat. Karena yang namanya tempat adalah ruang kosong yang diisi oleh benda. Natijahnya seperti itu. Syekh itu tidak tiba-tiba mengatakan Allah ada tanpa tempat, Allah ada tanpa tempat. Tidak tiba-tiba gitu. Ada mukaddimahnya. Dan ini sangat penting. Apa namanya? Uslub cara Syekh menjelaskan kepada masyarakat tentang adanya Allah tanpa tempat. Itu ada mukaddimahnya. Penting. Jarang orang bisa menyampaikan demikian. Sama-sama berkeyakinan Allah ada tanpa tempat. Tapi cara meruntutnya, metodenya Syekh Abdullah itu sangat gampang, sangat mudah. Bentar. Ah, suaranya terputus ya? Enggak, mungkin cuma di Jannah aja Ustaz. Mungkin jaringan Iya, Jannah yang kurang tadi bagus ada Ustaz. sedikit ya Ustaz tadi Oh, pas oke, oke, bicara oke. tentang Allah tadi. Ini udah jelas ya? Iya, ini Udah jelas udah ya? agak jelas ya Ustaz. Naam. Iya. Jadi ketika teman-teman nanti ngajar, nah, ngajar itu nggak harus di sekolah, di pesantren, enggak. Kita berbagi pemahaman dengan teman itu namanya ngajar juga, ngajar. Ketika kita ingin menyampaikan Allah Ta'ala tidak bertempat, kalau kita sampaikan tiba-tiba Allah ada tanpa tempat, ya. Sebagian orang ketika mendengar Allah ada tanpa tempat, berarti Allah ada di mana-mana. Mereka menganggap yang namanya tempat ya yang nampak-nampak saja, yang tidak nampak itu bukan tempat. Sehingga disampaikan Allah ada tanpa tempat, yang terbayang, yang dipaham, itu Allah ada di mana-mana.
keinginan kita tersampaikan apa tidak itu? Ya tidak. Di mana-mana ya tempat. Kita pengennya mensucikan Allah dari tempat, tapi dia malah menyalahpahami. Dia salah paham. Nah, makanya perlu cara-cara yang dilakukan oleh syekh, para masyayikh, para asatid, itu perlu untuk kita contoh. Untuk menjelaskan, memahamkan masyarakat Allah ada tanpa tempat, itu diruntut dulu. Diruntut. Dan ini sangat membantu ketika kita berhadapan dengan orang yang pertama kali, mungkin ini pertama kalinya mereka mendengar Allah ada tanpa tempat. Gitu. Nah, terus wal ghayati, Allah Ta'ala maha suci dari ujung-ujung. Allah Ta'ala maha suci dari ujung-ujung. Nah, kalau semua benda itu punya ujungnya. Ujung itu batas akhir. Contoh nih, ini. Ini pena ya, pena. Punya ukuran, ketinggian. Nah, ini namanya ghoyat. Ini namanya ghoyat. Di bawah ini ya udah habis. Di atas ini ya udah habis. Itu namanya ghoyat. Ujung, batas terakhir. Batas terakhir. Itu. Wal arkani, dan Allah Ta'ala maha suci dari jawanib, dari sisi-sisi. Sisi kanan, sisi kiri. Allah Ta'ala maha suci dari itu. Wal a'dha, dan Allah Ta'ala maha suci dari anggota badan yang besar. Anggota badan itu ada yang besar, ada yang kecil. Yang besar namanya a'dha. Kalau kecil namanya adawat. A'dha contohnya seperti apa? Seperti kepala, kaki, kemudian tangan. Itu namanya anggota badan yang besar. Sedangkan contoh dari al-adawat, anggota badan yang kecil, itu contohnya allaha, allahatu. Contohnya allaha. Allahatu itu anak apa namanya? Anak lidah. Kalau teman-teman ngaca, bercermin, bercermin, kemudian mohon maafnya, buka mulut, itu nanti di sini ada apa nama kayak daging kecil gitu, gantung di atas. Itu namanya allahatu. Itu anggota badan yang kecil. Allah Ta'ala maha suci dari anggota badan yang besar dan juga maha suci dari anggota badan yang kecil. La tahwihil jihatu sittu. Allah Ta'ala maha suci dari diliputi oleh keenam arah penjuru. Keenam arah penjuru maksudnya apa? Atas, bawah, depan, belakang, kanan, kiri. Atas satu, bawah dua, depan tiga, belakang empat, kanan lima, kiri enam. Itu namanya al-jihatu situ. Allah Ta'ala tidak diliputi oleh keenam arah penjuru. Timbul pertanyaan. Nah, loh kenapa Allah Ta'ala tidak diliputi oleh keenam arah penjuru? Ya tadi udah dijelaskan. Karena Allah Ta'ala itu tidak bertempat. Coba yang namanya tempat itu mana? Nah, kalau kita menunjuk langit, berarti arah apa itu? Atas. Kalau kita menunjuk depan, contoh nih, apa namanya? Dicari, Bang Erik di mana? Di sana. Sambil nunjuk ke sana. Di sana itu kan berarti tempat. Dengan kita menunjuk itu namanya arah. Arah itu eh, sesuatu yang kita tuju, yang kita apa namanya? Yang kita tuju, yang kita tunjuk itu namanya arah. Arah depan mana? Ya sana. Depan mana? Ya tergantung orangnya menghadapnya kemana kan. Saya nggak bisa bilang ke Bang Erik, Ustaz, depan itu kemana? Menurut saya ke sini, Bang Erik lain pula. Jadi nama al-jihad, arah itu ya yang kita tuju, yang kita tunjuk itu namanya arah. Atas, bawah,
depan, belakang, kanan, kiri, itu namanya arah. Karena Allah Ta'ala itu tidak bertempat, maka Allah Ta'ala maha suci dari diliputi oleh keenam arah. Kasairil mubtada'at. Nah, kasairil mubtada'at ini jangan salah paham. Bukan artinya gini, bukan artinya gini. Sebagaimana makhluknya. Sebagaimana makhluknya itu bukan artinya Allah Ta'ala tidak diliputi arah, begitu juga makhluk tidak diliputi arah. Enggak, bukan itu. Bukan itu. Ini contoh menetapkan arah. Kasa iril mubtada'at, contoh menetapkan arah. Allah Ta'ala tidak diliputi oleh arah. Tidak sebagaimana makhluk. Gitu loh. Kasa iril mubtada'at, tidak sebagaimana makhluk. Berarti apa? Makhluk itu diliputi oleh arah, sedangkan Allah tidak diliputi oleh arah. Itu. Nah, tadi pertanyaannya apa? Kok tiba-tiba masuknya seperti ini? Sebutkan sebagian karakteristik secara umum tentang keyakinannya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kok tiba-tiba bahas perkataannya Imam Abu Ja'far At-Tahawi? Ini. Jadi kalau belajar entah itu kitab ataupun buku, itu kan ada alurnya. Ya, seperti kita nonton drama itulah, kan ada alurnya, ada episode-episodenya. Jadi harus bisa nanti menyimpulkan. Jangan mengalir ditanya kesimpulannya apa, nggak tahu. Berarti nggak memahami alurnya. Nah, kita belajar kitab itu harus tahu alurnya. Jangan sampai hilang dari pembahasan asalnya. Diminta apa, nanti bisa menyimpulkan. Ini, nanti di bawah kita simpulkan. Terus, waqala rahimahullah. Waqala dan dan berkata, waqala dan telah berkata, rahimahullah, semoga Allah merahmatinya. Siapa yang berkata? Kalau di atas kan qala, setelah qala al-imamu Abu Ja'farin. Langsung ditampakkan fa'ilnya, pelaku dari si pengucap. Ya kan? Ini sekaligus belajar bahasa Arab nih. Nah, qala itu kan berkata. Berkata itu perbuatan. Kalau perbuatan berarti ada pelaku. Kalau qala di atas, pelakunya langsung nampak. Langsung nampak. Tapi qala yang di bawah, pelakunya siapa? Nggak nampak kan? Nggak nampak. Tapi yakin nggak di situ ada yang ngomong? Atau ada omongan tapi nggak ada orangnya? Ya, setiap tulisan pasti ada yang menulis, setiap ucapan berarti ada yang mengucapkan. Nah, waqala di sini fa'ilnya, pelakunya itu domir. Domir. Domir itu kata ganti. Kata ganti itu ada yang mustatir, ada yang zohir. Ada yang nampak, ada yang disimpan atau yang tidak ditampakkan. Nah, waqala di sini domirnya mustatir. Kembalinya ke Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi. Kalau mengartikannya gini, waqala dan telah berkata Abu Ja'far At-Tahawi, sekalipun di situ nggak ditulis kan, Al-Imam Abu Ja'far nggak ditulis, tapi kita paham. Kalau sudah belajar tentang domir, nah kita paham, oh yang berkata masih beliau. Jangan bingung, waqala ini siapa Ustadz yang ngomong, siapa yang berkata, jangan bingung. Ya yang berkata di atas, siapa? Abu Ja'far At-Tahawi. Itu. Nah, rahimahullah. Semoga Allah merahmatinya. Waman wasafallaha. Yang dikatakan ini. Waman wasafallaha. Jangan salah harokat. Jangan dibaca waman wasafallahu. Jangan. Allah. Waman dan barang siapa. Waman dan barang siapa wasofa telah mensifati. Wasofa telah mensifati. Allah kepada Allah. Barang siapa yang telah mensifati Allah Ta'ala bimaknan. Bimaknan itu artinya ay bisifatin. Ay bisifatin. Dengan satu sifat.
Bimaknan dengan satu sifat min ma'anil basyari. Min ma'ani al-basyari. Karena bertemu al, bacanya langsung. Bukan min ma'anil basyari, bukan. Tapi langsung. Ya-nya tidak terbaca. Min ma'anil basyari. Dari sifat-sifat makhluk. Al-basyar di situ maknanya tidak tertentu manusia. Biasanya al-basyar itu artinya manusia. Tapi kalimat al-basyar di situ yang dikehendaki oleh Abu Ja'far adalah seluruh makhluk. Mencangkup malaikat, manusia, hewan, bebatuan, itu namanya al-basyar. Makna yang dikehendaki seperti itu. Saya ulang. Waman dan barang siapa wasofa yang telah mensifati Allah Ta'ala bimaknan dengan satu sifat min ma'anil basyari dari sifat-sifat makhluk, apa hukumnya? Faqad kafara, sungguh maka sungguh dia telah kufur. Faqad kafara, maka sungguh dia telah kufur. Itu. Barang siapa yang telah mensifati Allah Ta'ala walaupun hanya dengan satu sifat saja dari banyaknya sifat makhluk itu kan banyak. Di antaranya apa? Bentuk, warna, bergerak, diam, naik, turun, itu semuanya sifat makhluk. Orang kalau sudah mensifati Allah Ta'ala sekalipun bimaknan dengan satu sifat, maka hukumnya sifat manusia sifat makhluk ya. Barang siapa yang telah mensifati Allah dengan sifat makhluk sekalipun hanya satu sifat. Semisal ada orang mengatakan Allah bergerak, Allah turun, Allah diam, Allah naik. Itu kan dengan satu sifat dari sifat makhluk. Maka hukumnya faqad kafara, sungguh dia telah keluar dari agama Islam. Andaikan dia seorang muslim, maka keislamannya menjadi rusak. Andaikan dia seorang mukmin, maka keimanannya menjadi rusak. Murtad dia, wajib kembali lagi ke dalam agama Islam dengan memperbaharui bacaan 2 kalimat syahadat. Andaikan ucapan itu dilontarkan oleh orang yang sudah kafir, ada orang kafir, berkeyakinan Tuhan itu naik dan turun, kemudian diucapkan lagi, disifatkan lagi. Ada orang berkeyakinan Tuhan itu bertempat, naik dan turun. Nah, ucapan itu seringkali dia ucapkan, dia sampaikan ke pengikutnya atau ke muridnya, maka kekufurannya semakin bertambah. Kekufurannya semakin bertambah. Jangan kita kira kekufuran itu tidak bertambah. Orang gini, orang kafir, ada orang muslim nih. Dia mensifati Allah Ta'ala dengan sifat makhluk. Dah jatuh dalam riddah. Di masa dia riddah, dia melakukan kekufuran lagi. Pertama kali dia mengatakan Allah bertempat, kufur. Di dalam kekufurannya, dia mengatakan Allah beranggota badan, Allah kadang naik, Allah kadang turun. Setiap ucapan itu ya dihitung kufur. Dosa kekufurannya semakin bertambah. Orang musyabihah, orang mujassimah, itu jangan kita kira kekufurannya udah berhenti pada satu. Enggak. Setiap kali dia mengucapkan kalimat kekufuran, maka kekufurannya semakin bertambah. Bisa dipaham ya? Makanya kadang kalau kita lihat penceramah-penceramah dari kelompok musyabihah, ya kasihan. Setiap tayang di TV, kekufurannya bertambah. Setiap kali bikin konten, tayang di YouTube, ya kan, kekufurannya bertambah. Makanya maraknya orang
seperti itu, ini menjadi penyemangat bagi kita untuk menyebarkan akidah tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan terhadap makhluknya. Nah, nah, dari perkataan Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang pertama dan yang kedua ini bisa disimpulkan. Mungkin teman-teman udah paham apa kesimpulannya. Di antara karakteristik Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan terhadap makhluknya. Itu intinya. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku ahlu sunnah, ngaku-ngaku aswaja, keyakinannya itu tasbih, tanzih itu menyucikan Allah, kalau tasbih artinya menyerupakan. Ngaku-ngaku saya aswaja, kadang ada sebagian orang bawa-bawa ormas. Ini hati-hati teman-teman. Ahlu sunnah wal jamaah itu tidak ditentukan oleh ormas. Yang ngakunya, mohon maaf, NU, yang ngakunya NU, atau yang ngakunya Muhammadiyah, atau yang mengaku jamaah tabligh, atau yang lainnya, jangan kemudian langsung, oh pasti, oh pasti. Enggak, ditengok lagi, ditengok lagi. Sumpama ada orang mengaku bagian dari ormas tertentu, tapi keyakinannya tasbih. Sedangkan ormas tersebut dirintis oleh penggagasnya berpedoman pada ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, inilah yang disebut musuh dalam selimut. Apa kata orang itu? Duri apa itu? Duri daging apa itu namanya? Nah, itulah. Pokoknya dia menyusup di dalamnya, Duri dalam menyusup di daging. dalamnya. Duri Ah, dalam. nah itu dia. Payah cabutnya. Payah cabutnya. Kalau ya memang payah dan sakit, tapi harus kalau mau sembuh harus dicabut. Harus sesakit apapun, sesusah apapun, kalau pengen sembuh ya harus dicabut, harus dicabut. Nah, jadi kita jangan menghukumi keahlussunahannya seseorang, keaswajaannya seseorang, jangan hanya berlabelkan ormas. Soalnya apa? Bukan berarti kita suudzon kepada ormas, enggak. Ormas Islam itu alhamdulillah sangat baik, sangat bagus, manfaatnya besar. Tapi kita harus jeli, harus pandai dalam menghukumi. Ditengok dulu, lah ngakunya aswaja, ormasnya hijau, tapi keyakinannya tasbih, ya kita tolak. Dia sejatinya bukan ahlus sunnah wal jamaah. Karena yang menjadi karakteristik ahlus sunnah wal jamaah pertama kali yang disebutkan di sini adalah berakidahkan tanzih, mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari keserupaan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Jelas? Udah ngantuk semuanya? Ustaz, Alhamdulillah jelas jelas. tadi ketinggalan Ustaz harokat yang di atas judulnya Ustaz sama maknanya sedikit. Yang mana itu? Oh, yang soal yang ketujuh itu Ustaz, maknanya sama Uzkur, harokatnya. uzkur ba'do. Uzkur ba'do malamiha ammatin an mu'taqadi ahli sunnati. Uzkur ba'do malamiha ammatin an mu'taqadi ahli sunnati. Uzkur, sebutkanlah ba'do malamiha, sebagian karakteristik ammatin secara umum. Nanti di bawah ada yang lebih detail lagi. Soal ke-8 nanti ada yang lebih detail lagi. Kekhususan manhaj ahlus sunnah wal jamaah nanti akan disebutkan di soal yang ke-8. Nah, soal yang ke-7 yang diminta itu ammah, secara umum saja. Secara umum. Tentang keyakinan, mu'taqad, keyakinan ahli sunnah. Sudah jelas ya, Bang Erik ya? Ada lagi yang mau ditanyakan?
Ini cukup atau bagaimana? Sedikit, Pak Kiai. Ini monggo, Pak Unggar. Itu sekali lagi, jadi yang jelas bahwa di Quran dikatakan bahwa Allah bertempat di Arsy itu berarti itu bukan berarti Allah duduk di singgasananya, bukan berarti begitu nih, atau bagaimana? Ya, ada lagi atau langsung saya jawab, Pak Unggar? Langsung, langsung. Langsung aja ya. Eh, di dalam Al-Quran, ini sebagai muqaddimah ya, kita meyakini Al-Quran adalah kitab suci. Kitab suci. Di antara yang menunjukkan bahwa kitab adalah wahyu dari Sang Tuhan, itu antara satu isi dengan isi yang lain saling menguatkan. Saling menguatkan. Tidak ada unsur kontradiksi sama sekali. Maka ketika kita mendapati sebuah kitab dan di dalamnya itu ada kerancuan, dipastikan itu bukan kitab suci. Contoh Bible yang katanya Injil, ya kan? Nah, Injil yang asli itu bukan Bible yang sekarang. Bible. Coba dibandingkan Bible terbitan terbitan A dengan Bible terbitan B, pasti itu ada perbedaan. Pasti ada perbedaan. Atau cetakan pertama dengan cetakan yang kedua, Bible itu ada revisinya, Pak. Kau kan? Ada revisi-revisinya. Tapi kalau kita lihat Al-Quran, mau cari terbitan manapun, cetakan keberapapun, pasti kandungannya sama. Itu Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kitab suci. Nah, itu mukadimah yang pertama. Mukadimah yang kedua, di dalam Al-Quran itu tidak ada satupun ayat yang bertentangan. Tidak ada satupun ayat yang bertentangan. Justru saling menguatkan. Dan kita paham, sadar, di dalam Al-Quran itu ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Muhkamat itu artinya jelas, maknanya hanya satu. Mutasyabihat maknanya lebih dari satu. Dan jawaban terkait dengan pertanyaan Pak Unggar tadi, mereka yang selalu bilang Allah bertempat di Arsy, mereka berdalih dengan ayat Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Bukan berdalil, tapi berdalih. Beda kan ya? Kalau berdalih itu mengambil sesuatu yang benar untuk pemahaman yang keliru. Itu namanya berdalih. Syubhat. Kalau berdalil itu pengambilan pemahaman yang benar didukung, dikuatkan dengan bukti yang benar. Itu namanya berdalil. Nah, jadi Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, kita jawab, itu merupakan ayat mutasyabihat. Ayat mutasyabihat. Dan ayat mutasyabihat maknanya apa? Lebih dari satu. Istawa, Pak. Istawa itu maknanya bukan duduk. Maknanya bukan duduk. Memang ada. Istawa yang maknanya duduk memang ada. Tapi dari banyaknya makna istawa, itu ada yang layak bagi Allah dan juga ada yang tidak layak bagi Allah. Kira-kira kita mau ngambil yang mana? Yang layak apa yang tidak? Ya tentu untuk Allah Ta'ala yang layak lah. Iya kan? Kalau duduk ini layak apa tidak? Ya tidak layak. Karena dengan menetapkan Allah Ta'ala itu duduk, maka menetapkan anggota badan bagi Allah Ta'ala. Satu. Nah, masa Tuhan itu beranggotakan badan. Yang namanya duduk atau bertempat, itu menunjukkan sesuatunya punya ukuran. Nah, Allah Ta'ala kalau dikatakan bersinggasana di Arsy atau bertempat di atas Arsy,
itu sama saja mengatakan Allah Ta'ala punya ukuran dan itu bertentangan dengan yang dijelaskan oleh ulama salaf Abu Ja'far At-Tahawi. Lantas, apa makna yang benar? Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa, makna yang benar, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang punya sifat Ar-Rahman 'alal arsyistawa, maknanya Allah menguasai arsy. Menguasai arsy, bukan bertempat di arsy. Istawa di situ maknanya qahara. Qahara artinya menguasai, menundukkan. Mudahnya gini Pak Ugan. Makhluk arsy itu kan makhluk Allah Ta'ala yang paling besar segi ukuran. Kalau yang paling besar saja Allah Ta'ala mampu kuasa menaklukkan dan menundukkan serta menguasai, apalagi yang ukurannya lebih kecil di bawah arsy. Apalagi manusia. Ya kan? Manusia kadang-kadang berjalan kena angin, mau terbang dia. Saking kecilnya. Atau saking kurusnya. Ya kan? Yang besar saja Allah Ta'ala mampu menguasai, mampu menundukkan. Apalagi yang kecil-kecil. Itu jawabannya Pak Ungkar ya. Bisa dimengerti ya? Insya Allah sangat bisa. Terima kasih sekali. Jadi tahu Oke. maksudnya. Jazakallah. Alhamdulillah. Lanjut. Amin, amin. Ada lagi? Ustaz, tadi ma'ani itu Ustaz ada ianya Ustaz ya? Memang gitu Ada. ya? Tulisannya memang gitu. Ma'ani. Tapi yang Ianya tadi ya ada titiknya. Ya-nya itu sukun. Ma'ani. Sukun. Kalau tidak, jadi kalau tidak bersambung dengan kalimat yang ada alnya, maka iya-nya dibaca panjang. Ma'ani. Contoh nih, lafat al-bashar itu nggak ada alnya ya. Contoh, nah, basharin gitu kan. Nah, maka bacanya panjang. Min ma'ani basharin. Karena nggak ada al. Tapi berhubung ma'ani ini bertemu kalimat yang ada alnya, maka bacanya langsung tidak dipanjangkan. Min ma'anil bashari. Bukan ma'anil bashari. Bukan. Paham baik, ya? paham. Oke. Yang Barakallahu lain? fiik. Amin wa fikum. Ini hasiah mangka sinten nggih? Ya Ustadz dari Sulawesi, Makassar, Maros. Assalamualaikum. Allah. Nggih, nggih. Sulawesi nggih. Ada yang Sulawesi lagi. Mbak Jana Sulawesi nggih? Nggih, Ustaz. Nah, kenal kan? Boten, Ustaz. Ya, Jangan Ustadz. Sulawesi Tengah. Trina, mohon maaf. Mungkin bundanya belum Hmm. apa Kak? Belum daftar. Belum gabung grup kali. Mohon izin Ustadz, saya tadi bilang, kan saya lihat di grup ini, jadi saya bilang sama Bunda, ada lanjutan Kenapa? ada lanjutan kajian, saya lihat. Jadi Iya, saya Ustaz. telepon sama Ade Erik, minta tolong Ade, bisa nggak saya kirim sama Bunda Hasil? Oh, gitu. Ya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya, mudah-mudahan istiqomah. Kita kajian untuk umum, tapi apa namanya? Bagaimana cara memfokuskan diri kita mengaji, maka grup itu yang kita buat itu bagi teman-teman yang mau konsisten ngaji, konsisten. Kalau ada teman-teman yang mau bergabung, ahlan wa sahlan, silakan bergabung. Itu grup kita semuanya bebas di situ ngambil faidah yang ada di grup itu. Jadi kalau seumpama Ibu Husrina dan yang lainnya, Bang Erik, Mbak Jana, semuanya ada teman-teman yang pengen ikut bergabung. Nah, dikasih linknya. Tapi alangkah baiknya diminta untuk bergabung di grup terlebih dahulu supaya tidak tertinggal materi atau pertemuan-pertemuan berikutnya. Kalau kita hanya ngasih link, nanti pertemuan berikutnya ya barangkali kita lupa nggak ngasih link ke dia, otomatis apa? Dia nggak ikut. Tapi kalau dia sudah masuk di dalam grup, maka enak. Tanpa kita ngasih link pun admin Bajana itu sudah ngasih link di dalam grup. Gitu ya. Ya, insya Allah nanti sama Bang Erik.
Oke, oke. Apa Hmm. namanya, Mbak Jana, Bang Erik bisa dijadikan admin. Monggo dijadikan admin, bantu sampean. Nah, Barangkali, tapi nanti tetap di itu kan ya, di apa komunikasikan gitu. nah Terus Ustadz. Mbak Febrisa, Mbak Febrisa mana ya? Lupa saya. Mbak Vika Rokan Hilir, Hania Rokan Hilir, Mbak Mardia. Nah, Mbak Titi Zamzam. Ya, mungkin itu saja ya pertemuan malam hari ini. Udah jam 9 kurang 15 menit. Nah, tadi terlalu apa namanya? Terlalu lebar apa enggak? Jadi materinya nggak habis satu penjelasan. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa manfaat, keberkahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan sering kita mengaji ilmu yang telah kita kaji pada sebelumnya, semakin kuat pemahamannya, semakin bertambah pemahamannya dan harapannya ilmu yang telah kita kaji Allah Ta'ala jadikan sebagai ilmu yang manfaat barokah untuk diri kita dan juga untuk orang lain. Amin. Amin ya rabbal Amin ya alamin. Allah. Mungkin Amin itu ya saja yang dapat kita Amin. sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita cukupkan dengan baca tahlil, sholawat, dan istighfar. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Kurang lebihnya mohon maaf teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.